Media sosial sekarang ada di mana-mana ya. Ini jadi bagian besar dari cara kita hidup sekarang. Banyak orang pakai setiap hari buat ngobrol sama teman dan keluarga, dan buat lihat apa yang baru di dunia. Media sosial ini benar-benar mengucara kita terhubung dengan dunia di sekitar kita. Kita bawa koneksi ini di kantong kita, di dalam HP kita. Rasanya kita selalu online, selalu bisa dihubungi orang lain. Keadaan selalu bisa terhubung ini jadi ciri khas kehidupan modern, yang membentuk kegiatan kita sehari-hari dan apa yang kita harapkan. Bayangkan media sosial itu seperti alun-alun model baru. Dulu orang ketemu di tempat fisik buat berbagi kabar. Mereka ketemu di taman, di pasar, atau di balai warga. Sekarang, banyak pertemuan penting ini terjadi online, di dunia maya. Kita kumpul di platform seperti Facebook, Instagram, atau X, yang dulu namanya Twitter. Tempat-tempat digital ini jadi tempat kita berbagi kabar pribadi, diskusi ide, debat soal kejadian terkini, dan lihat apa yang orang lain lakukan. Ini cara kumpul yang beda banget, seringnya tanpa ketemu langsung. Perubahan besar ke dunia online ini terjadi cepat sekali. Beberapa tahun lalu saja, hidup kita sehari-hari belum terlalu terkait sama platform-platform ini. Sekarang banyak yang susah bayangin hidup tanpa akses media sosial. Ini memengaruhi cara kita tahu kejadian di dunia dan di sekitar kita. Membentuk pendapat kita soal banyak hal, dari politik sampai budaya pop, dan bahkan memengaruhi cara kita belanja barang atau cari hiburan baru. Cepatnya perubahan teknologi ini artinya kita masih belajar cara hidup dengannya secara baik dan sehat. Kita pakai media sosial buat banyak hal dalam hidup kita. Kita bagi momen bahagia, seperti ulang tahun dan kelulusan, dan kabar penting, misalnya dapat kerja baru atau prestasi pribadi. Kita juga cari dukungan pas lagi sedih atau menghadapi masalah. Perusahaan banyak memakainya buat menjangkau pelanggan dan membangun merek mereka. Aktivis memakainya buat mengatur gerakan dan menyebarkan pesan penting mereka ke banyak orang. Media sosial sudah jadi alat serbaguna dengan banyak fungsi, yang mencerminkan sisi baik dan tantangan dari masyarakat kita. Media sosial bisa jadi alat komunikasi yang bagus banget. Ini bantu kita tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Yang penting banget, walaupun mereka tinggal jauh di kota atau negara lain. Kita bisa lihat foto-foto mereka dan baca kabar terbaru soal hidup mereka. Kita bisa kirim pesan langsung, jadi jarak jauh pun terasa dekat. Kemampuan buat menjaga hubungan jarak jauh ini, manfaat besar dari platform ini. Ini bikin kita merasa dekat sama orang yang kita sayang, meskipun jaraknya jauh. Media sosial juga bantu kita kenalan sama orang-orang baru. Kita bisa ketemu orang lain yang punya minat dan hobi yang sama. Kita bisa gabung grup online soal topik tertentu atau hal yang kita pedulikan, membangun komunitas baru di internet sama orang dari seluruh dunia. Komunitas ini mungkin nggak bisa terbentuk di daerah kita karena berbagai batasan. Kita bisa memperluas lingkaran pertemanan kita, jauh melebihi lingkungan sekitar kita. Hubungan dengan orang-orang yang sepemikiran ini bisa sangat memperkaya dan memberi dukungan berharga. Media sosial juga tempat yang hebat buat belajar. Kita bisa cari banyak info berguna dengan cepat dan gampang. Kita bisa ikuti ahli di berbagai bidang, dan belajar dari organisasi terpercaya. Kita bisa belajar keterampilan baru lewat tutorial online, dan artikel informatif yang dibagikan di platform ini. Berita sering muncul pertama di media sosial, jadi kita langsung tahu kejadian terkini. Pelajar bisa memakainya buat riset atau kerja kelompok sama teman sekolah. Akses luas ke berbagai info dan konten pendidikan ini keuntungan besar buat pengembangan diri. Buat banyak orang, media sosial kasih kesempatan buat bersuara. Orang bisa bagi cerita unik dan pandangan pribadi mereka ke banyak orang, yang mungkin nggak ada cara lain buat menjangkau sebanyak itu orang dengan pikiran mereka. Ini penting banget buat seniman, penulis, dan orang biasa yang mau mengekspresikan diri. Ini memungkinkan kita berekspresi dan berkreasi di panggung dunia. Ini bisa memberdayakan orang buat bicara soal isu yang mereka yakini. Setiap orang jadi bisa bersuara. Ini dampak positif dari platform digital ini. But so to you. Tapi, media sosial nggak selalu baik atau bermanfaat. Satu masalah besar yang banyak orang hadapi itu risiko kecanduan. Orang bisa saja kebanyakan main media sosial tanpa sadar. Mereka mungkin merasa pengen terus ngecek update atau notifikasi baru.
Kebiasaan ini bisa mengambil waktu berharga dari hal penting lain dalam hidup. Tanggung jawab kerja, belajar di sekolah, bahkan tidur yang cukup bisa keganggu banget. Desain platform ini sering mendorong kebiasaan ngecek terus-menerus ini. Fitur scroll tanpa akhir bisa susah buat ditolak. Terlalu banyak pakai media sosial juga bisa berdampak buruk buat kesehatan mental kita. Lihat gambar orang lain yang sudah diatur, seringnya kelihatan sempurna, bisa bikin kita merasa jelek soal hidup kita sendiri. Kita mungkin jadi suka banding-bandingin diri kita secara nggak adil sama apa yang kita lihat online. Perbandingan sosial terus-menerus ini bisa bikin sedih, merasa kurang, atau cemas. Perundungan di dunia maya atau cyberbullying itu masalah serius lain yang terjadi di platform ini. Komentar jahat, pelecehan online, dan serangan yang ditargetkan bisa sangat merusak perasaan seseorang. Tampilan profil online yang sudah diatur seringnya menunjukkan gambaran hidup yang gak nyata. Kekhawatiran besar lainnya itu kurangnya ketemu langsung. Kita mungkin jadi lebih sering kirim pesan atau chat daripada ngobrol langsung sama orang. Walaupun hubungan online itu praktis dan gampang, ini beda banget sama ketemu langsung sama seseorang. Kita jadi nggak lihat hal penting nonverbal seperti bahasa tubuh dan kehangatan langsung pas lagi bareng. Ini kadang bisa bikin kita merasa lebih sendirian, meskipun kita punya banyak teman atau pengikut online. Kualitas hubungan kita bisa menurun kalau kebanyakan lewat layar. Informasi yang kita lihat online nggak selalu benar atau tepat. Informasi salah dan berita bohong bisa menyebar cepat banget di media sosial. Ini bisa bikin bingung pengguna dan bahkan berbahaya dalam situasi tertentu. Ini bisa memengaruhi pendapat dan keputusan orang secara negatif, kadang akibatnya serius. Jadi penting banget buat kita hati-hati sama apa yang kita baca dan lihat online. Kita perlu usaha buat cek sumbernya dan pikir baik-baik sebelum percaya semua yang dikasih ke kita. Cepatnya info menyebar bikin susah buat ngecek kebenarannya. Jadi, gimana caranya kita pakai media sosial dengan lebih baik dan sehat? Penting banget buat sadar sama kebiasaan kita pakainya. Kita harus benar-benar mikirin berapa banyak waktu yang kita habiskan online setiap hari. Kita bisa tentukan batasan yang jelas buat diri sendiri untuk mengatur ini. Mungkin kita putuskan nggak pakai media sosial di jam-jam tertentu. Misalnya, hindari pas lagi makan sama keluarga atau 1 jam sebelum tidur. Sadar sama kebiasaan digital kita. Itu langkah pertama yang penting menuju hubungan yang lebih sehat dengan teknologi ini. Kesadaran diri ini bisa bantu kita kendalikan lagi. Kita juga harus hati-hati sama apa yang kita bagi dan apa yang kita lihat online. Bagusnya sih, ikuti akun dan halaman yang bikin kita merasa positif dan terinspirasi. Kita punya kuasa buat berhenti mengikuti atau membisukan konten yang bikin kita merasa nggak enak atau cemas. Penting buat diingat kalau apa yang orang posting online itu seringnya cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Nggak selalu gambaran utuh kenyataan sehari-hari mereka. Mengatur tampilan online kita dengan bijak bisa banget memperbaiki pengalaman online kita dan jaga kesehatan mental kita. Mengutamakan ketemu langsung juga penting banget buat kesehatan sosial kita. Kita perlu luangkan waktu khusus buat teman dan keluarga secara langsung, jauh dari layar. Lakukan hobi dan kegiatan yang nggak pakai lihat HP atau komputer. Hubungan tatap muka itu penting sekali buat kesehatan dan kebahagiaan kita secara umum. Ini kasih hubungan dan pengertian yang lebih dalam, yang seringnya nggak ada di interaksi online. Pengalaman langsung ini memperkaya hidup kita dengan cara yang unik dan nggak tergantikan. Ini bantu kita bangun hubungan yang lebih kuat dan berarti sama orang di sekitar kita. Intinya, pakai media sosial dengan bijak itu soal cari keseimbangan yang pas. Ini alat yang bisa sangat berguna dan bermanfaat kalau dipakai dengan benar. Tapi seperti alat hebat lainnya, ini juga bisa bahaya kalau nggak dipakai hati-hati dan dengan sadar. Kita harus pastikan, kita yang mengendalikan cara kita pakainya, bukan malah dikendalikan sama media sosial. Kita harus berusaha memakainya dengan cara yang benar-benar kasih nilai tambah buat hidup kita, dan dukung tujuan kita. Artinya, jadi pengguna yang aktif dan penuh pertimbangan, bukan cuma penikmat konten yang pasif.